Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Ini parah nih. Buat perkenalan diri minimal 30 menit. Sekreatif mungkin. Masalahnya saya tidak bisa kreatif. Waktu masih lama jadi tenang. Sabar teman-teman, HP saya masih nge-lag. Halo guys, kembali lagi di video Nova. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, happy? Pastinya happy dong. Biar tambah happy, jangan di skip ya video Nova. Tonton sampai habis, jangan lupa like, komen, biar happy kiowo. Bercanda mulu nih. Ayo langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah asesmen BK non-tes dengan materi sosiometri, yaitu menjelaskan tentang prinsip pengolahan. Yang pertama, memeriksa hasil angket. Yang kedua, mengolah data sosiometri dengan cara menyusun tabel tabulasi. Yang ketiga, membuat sosiogram. Yang keempat, melakukan analisis hasil. Selanjutnya yaitu 1. Memeriksa kelengkapan hasil angket. Konselor melakukan pengecekan pada angket yang telah diisi peserta didik untuk melihat kelengkapan data pribadi dan kelengkapan jawaban yang dibuat setiap peserta didik, sehingga datanya memiliki kelayakan untuk diolah dan dianalisis. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengolah data sosiometri dengan cara menyusun tabel tabulasi. Membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu dengan cara memberi bobot pada setiap jawaban yang dibuat peserta didik. Kriteria penetapan skor sangat ditentukan oleh jenis sosiometri yang digunakan, apakah tipe nominatif, tipe bertingkat, atau tipe siapa dia. Setelah diberi skor pada setiap jawaban peserta didik, konselor membuat tabulasinya, sehingga dapat mudah terlihat berapa besar jumlah skor yang diperoleh setiap individu peserta didik. Agar memperjelas bagaimana prosesnya, maka akan disajikan ilustrasi tabulasi pada angket tipe nominatif. Pada tabulasi berikut ini berisi skor angket sosiometri yang diberikan kepada 6 orang peserta didik yang berada di kelas yang sama. Mereka diminta untuk menetapkan 3 orang teman yang menurut mereka akan dijadikan kelompok dalam mengerjakan tugas. Untuk pilihan pertama diberi simbol huruf A, diberi skor 3, pilihan kedua dengan
simbol huruf B diberi skor 2, sedangkan pilihan ketiga dengan simbol huruf C diberi skor 1. Langsung saja di sini saya akan menyajikan contoh tabulasi tipe nominatif. Di sini saya akan menjelaskan 1. Yang pertama itu ada Ani. Ani memilih C dan memberi huruf A, artinya skornya 3. Ani juga memilih E, memberi huruf B yang memiliki skor 2, yang artinya totalnya adalah 5, dan selanjutnya begitu. Yang ketiga, membuat sosiogram. Membuat sosiogram dibuat berdasarkan hasil tabulasi yang dibuat berdasarkan urutan pemilihan setiap anggota kelompok kepada anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Sosiogram dibuat untuk mempermudah kita melihat arah hubungan, intensitas hubungan, bentuk hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya, apakah populer atau terisolisir. Baiklah, selanjutnya saya akan menyajikan contoh sosiogram tipe nominatif, di mana saling memilih satu sama lain. 4. Melakukan analisis hasil sosiogram. A. Membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. B. Menghitung indeks pemilihan. Indeks pemilihan merupakan suatu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya atau kuat lemahnya pemilihan terhadap dari seseorang di dalam indeksi kelompoknya. Populer dan terisolisirnya seseorang dalam kelompoknya dapat diketahui dari besar kecilnya status pemilihan, sedangkan penolakan seseorang di dalam kelompoknya dapat dilihat dari besar kecilnya indeks penolakan. D. Menginterpretasi hasil sosiometri. Setelah data pada angket sosiometri ditabulasi, kemudian disajikan dalam bentuk sosiogram, hal-hal yang dapat ditemukan dalam sosiogram. A. Apakah terdapat lebih banyak pemilihan searah atau dua arah, atau saling memilih? 2. Apakah terdapat banyak pilihan antara peserta didik, ataukah hanya sedikit? Yang ketiga, apakah terdapat kelompok yang cenderung bersifat tertutup karena banyak terdapat saling memilih sebagai pilihan pertama dan kedua? Yang keempat, apakah ada peserta didik yang tidak mendapatkan pilihan sama sekali atau terisolisir atau hanya sedikit pilihan apabila pilihan ketiga saja atau terabaikan? Yang kelima, apakah ada peserta didik yang mendapatkan banyak pilihan, apalagi sebagai pilihan pertama? Subjek ini dapat dianggap populer dalam kelompok seluruh kelompok teman, tetapi hanya dalam rangka kegiatan yang menjadi kriterium. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.